rancangannya udah ini gitu ya. Hmm. Oh iya, kenapa Mbak Saskia ya? Ya, ayo siapa yang mau? Ih, besok kan juga bakalan tampil, makanya latihan dari sekarang. Ayo, ayo, ayo. Makalah dulu ya, makalah dulu. Ya, kalau nggak ada, kita games dulu ya. Kenapa jadi tegang begitu sih? Kayak biasa aja, santai aja. Aku karena besok ada Pak Mentornya atau Ibu Mentornya. Justru dengan Pak Mentor dan Ibu Mentor harus ditunjukkan ya bahwa Anda itu hebat ya. Jangan jangan nervous, jangan grogi. Justru kesempatan untuk membranding diri itu di besok ya, ada penguji, ada apa namanya mentor gitu ya. Oke, sekarang saya yang nggak bisa jawab maju ya, yang nggak bisa jawab maju. Saya mulai dari urutan ini saya aja ya, urutan apa namanya yang ada di layar saya. Gampang. Oke. Saya ke ladies first dulu nih. Yang di sebelah kanan kamera saya itu ada Mbak Titik Mustikasari. Pertanyaannya kalau nggak dijawab berarti Anda yang paparan makalah ya. Oke. Sebutkan nama kota yang berawalan M. Malang. Ya, Mbak Sylvia sekarang. Siva, Siva. Siva, ini kalau orang MA kan sering pindah-pindah nih ya. Jadi harus banyak tahu tentang kota-kota di Indonesia nih. Jangan sampai dipindahkan, dipromosikan ke kota lain, nggak tahu ada kota itu ya. Yang kota berawalan G. Gorontalo. Oke, Widya. Widya, kota yang berawalan P. Purworejo. Oke, pada bisa nih. Siti. Siti kota dengan akhiran E. Kota dengan akhiran E. Tiga, dua, Semua ibu. ya hampir ya. Hmm. Oke, Sinung, Mas Sinung. Mas Sinung, kota yang berakhiran E. Ayo buka kamera ininya. Buka speakernya. Izin Bu, Di kota yang E. berakhiran E. Sama dengan Mbak E. Siti. E. Satu, dua, Merauke Bu, tiga. Merauke ya. Iya. Matias. Sekarang kota yang huruf keduanya U. Kota yang huruf keduanya U. Tuh, dua, tiga. Tiga, dua. Kupang, Ibu. Kupang. Temu ya Kupang ya. Oke. Sekarang dengan huruf keduanya O.
Mbak Salis, huruf keduanya O. Solo, Bu. Oh, Solo. Oke, Mbak Wardah. Mbak Wardah, kota dengan huruf kedua dari belakangnya, hurufnya D. Tuh, dua, tiga, tiga, dua, satu. Ya, Mbak Wardah ya, memaparkan. Yang huruf kedua dari belakang D itu ada Manado, ya kan? Iya. Oke, baik, Ya, Bu. Mas Ian sama Mbak Saskia. Nanti ya, pada saat penentuan untuk PPT-nya. Oke, Mbak Wardah, sekarang kita dengarkan untuk menyajikan secara lengkap laporan rancangan aktualisasi MUN. Kita semua menyimak apabila ada hal-hal yang langsung misalnya kurang pas, nanti akan saya cut di tengah jalan. Langsung diberikan informasi di tengah jalan. Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, Izin Mbak Wardah izin silakan. share screen untuk PPT-nya ya, Bu. Makalah dulu. Oh, makalah. Oke. Mbak Wardah ke bagiannya makalah. Oh iya, siap, Bu. Makalah utuh ya, mulai dari cover sampai lampiran. Mohon ditunggu sebentar, Bu, karena mohon maaf, laptopnya agak nge-lag sedikit. Oh ya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ari selaku coach, juga teman-teman semua. Saya Wardah Salsabila, izin mempresentasikan makalah rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Kudus. Dalam hal ini, saya mengangkat judul Digitalisasi Layanan Permohonan Surat Kehilangan Akte Cerai dan Legalisasi Produk Pengadilan secara online di Pengadilan Agama Kudus. Di halaman kedua ada lembar persetujuan. Kemudian lanjut di halaman ketiga ada lembar pengesahan. Di halaman keempat ada kata pengantar. Stop di kata pengantar, Mbak. Yang lain tolong dicek ya. Baik, Ibu. Ini kan di atas sudah kata puji syukur peserta panjatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nomor satu itu nggak usah lagi Allah Subhanahu Wa Oh Taala, iya. ya, karena Oh iya. satu terjadi pengulangan, yang kedua kan nggak, janganlah jangan dipersandingkan ya. Oh Jadi iya. kita bersyukur sudah di atas. Nah, di bawah ini hanya adalah pihak-pihak yang memang punya kontribusi dalam penyusunan rancangan aksi ini, gitu ya. Oke, Siap, lanjut. Ibu. Lanjut. Apakah perlu dibacakan, Ibu, untuk surat kata Terus pengantarnya? ya lanjut. Langsung saja. Nggak usah nggak usah ditampilkan aja ke Ya. bawah. Baik, untuk Isi halaman siapa kelima, aja. daftar tabel. Lalu di halaman keenam ada daftar gambar. Kemudian di halaman ketujuh ada daftar isi. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, meliputi latar belakang,
Kemudian ada tujuan. Tujuan dalam hal ini saya eh, menyajikan ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, juga jangka panjang. Kemudian ada manfaat bagi peserta latsar, bagi satuan kerja, juga bagi masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup. Mohon izin Ibu, apakah ini perlu dibacakan? Lanjut aja kayak tadi. Oh ya, siap Ibu. Selanjutnya di bab 2, rancangan aktualisasi meliputi deskripsi organisasi dan profil organisasi. Dalam hal ini saya menjelaskan mengenai peradilan agama secara umum, kemudian masuk ke pengadilan agama secara khusus mengenai tugas dan fungsi dari pengadilan agama itu sendiri. Selanjutnya ada visi misi dan nilai-nilai organisasi, visi dari Pengadilan Agama Kudus, misi dari Pengadilan Agama Kudus, juga nilai organisasinya. Selanjutnya struktur organisasi. Kemudian yang keempat ada gambaran unit kerja serta tugas dan fungsi peserta. Gambar ini, gambaran unit kerja, saya memaparkan terkait eh, Pengadilan Agama Kudus, khususnya di bagian wilayah serta informasi dari Pengadilan Agama Kudus itu sendiri. Kemudian tugas dan fungsi peserta. Selanjutnya adalah deskripsi isu, yang mana dalam hal ini saya mengangkat 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya penerapan digitalisasi dalam layanan pengambilan produk pengadilan. Kedua, belum lengkapnya fasilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kudus. Kemudian, belum optimalnya pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat. Lalu, belum optimalnya media informasi persyaratan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kudus. Yang kelima, belum efektifnya layanan gugatan mandiri di Pengadilan Agama Kudus. Lalu selanjutnya adalah analisis isu. Dalam hal ini, yang pertama adalah analisis isu aktual menggunakan metode APKL. Ini adalah matriks penentuan isu menggunakan metode analisis APKL dan ditemukan 3 isu yang memenuhi syarat indikator. Kemudian lanjut ke analisis menggunakan metode USG untuk menentukan 1 isu utama, yakni belum optimalnya penerapan digitalisasi dalam layanan pengambilan produk pengadilan. Selanjutnya adalah argumentasi terhadap core isu terpilih, yang mana dalam hal ini menggunakan analisis diagram fishbone. Ditemukan beberapa penyebab dari adanya core isu tersebut, di antaranya ada dari proses, dari kategori people atau orang, kemudian dari kategori produktivitas dan kualitas, kemudian dari kategori bukti fisik. Dan berdasarkan dari diagram fishbone ini, diketahui akar penyebab masalah belum optimalnya penerapan digitalisasi dalam layanan pengambilan produk peradilan, yaitu proses pelayanan permohonan surat kehilangan akta cerai dan legalisasi produk pengadilan masih dilaksanakan secara manual. Kemudian lanjut, dengan demikian, peserta memberikan rekomendasi yang relevan dengan penyebab isu utama terpilih dengan mengusulkan pemecahan masalah, yaitu digitalisasi layanan permohonan surat kehilangan akta cerai dan legalisasi produk pengadilan secara online di Pengadilan Agama Kudus. Dari gagasan pemecahan isu tersebut, maka diperoleh 6 kegiatan kreatif. Yang pertama, melakukan persiapan rancangan kegiatan aktualisasi. Kedua, membuat formulir elektronik permohonan. Ketiga, membuat manual buk panduan. Kemudian yang keempat, memasang link dan QR Code permohonan di dinding PTSP Pengadilan Agama Kudus. Kelima, mempublikasikan program aktualisasi melalui media sosial. Lalu yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi penerapan aktualisasi. Selanjutnya, menjelaskan terkait nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu berakhlak,
Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan di sini juga menjelaskan terkait 3 panduan perilaku atau kode etiknya. Kemudian penjelasan terkait dengan eh, definisi dari manajemen ASN, juga profil Smart ASN. Selanjutnya adalah matriks rancangan yang meliputi kegiatan 1 sampai dengan 5 beserta tahapan-tahapannya. Untuk kegiatan 1, tahapannya berkoordinasi dengan mentor, juga berkoordinasi dengan kepanitraan, dengan output notula koordinasi, serta dokumentasi koordinasi, dan keterkaitan pada uh, substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak atau nilai ASN, kemudian kontribusi terhadap visi misi, juga menjelaskan terkait kontribusi pencapaian terhadap nilai-nilai organisasi. Dan di kegiatan 1 ini, jadwal kegiatan di 28 sampai 29 Oktober 2024. Kemudian di kegiatan kedua, tahapannya berkoordinasi dengan kepanitraan dan melakukan audiensi bersama tim IT dalam pembuatan formulir elektronik permohonan surat kehilangan akte cerai dan legalisasi produk pengadilan. Lalu outputnya adalah formulir elektronik. Kemudian untuk nilai-nilai keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Lalu di sini saya juga menjelaskan terkait eh, kontribusi terhadap visi misi organisasi, di mana kegiatan kedua terkait dengan visi misi organisasi pertama, yaitu mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta transparan. Kemudian nilai-nilai organisasi yang dikuatkan, yaitu integritas dan akuntabilitas. Selanjutnya, di kegiatan yang ketiga, membuat manual book panduan permohonan surat kehilangan akte cerai dan legalisasi produk pengadilan. Tahapannya adalah berkoordinasi dengan mentor terkait isi manual book. Yang kedua, berkoordinasi dengan rekan kerja di PTSP terkait isi dari manual book. Yang ketiga, melakukan pembuatan manual book buku panduan. Lalu outputnya adalah notula koordinasi serta manual book secara online. Kemudian di sini saya juga menjelaskan penerapan dari nilai-nilai ASN berakhlak, kemudian keterkaitan terhadap visi misi organisasi, yang mana ini berkontribusi terhadap visi misi yang ketiga, yaitu melaksanakan tertib administrasi dan manajemen pengadilan yang efektif dan efisien. Lalu nilai-nilai organisasi yang dikuatkan pada kegiatan ketiga, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, yaitu memasang link dan QR Code permohonan, di mana tahapannya adalah pembuatan QR Code permohonan surat kehilangan akte cerai, kedua mencetak poster link dan QR Code, ketiga berkoordinasi dengan kepanitraan, lalu output yang dihasilkan adalah poster link dan barcode. Serta dalam hal ini menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yang pertama ada berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, 3 kompeten, 4 harmonis, kemudian berkontribusi terhadap visi misi organisasi. Yang keempat, yaitu mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu nilai-nilai organisasi yang dikuatkan dalam kegiatan ini adalah responsibilitas dan keterbukaan. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kelima, mempublikasikan program aktualisasi melalui media sosial. Tahap yang pertama adalah diseminasi kepada petugas PTSP terkait program aktualisasi. Lalu yang kedua, membuat kalimat deskripsi yang menarik. Lalu output yang dihasilkan adalah terpublikasinya manual book, link, serta QR Code di media sosial. Untuk penerapan terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini saya masukkan semua. Kemudian
keterkaitan kontribusi terhadap visi misi organisasi yang ketiga, yaitu melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Lalu nilai-nilai organisasi yang dikuatkan dalam kegiatan ini adalah responsibilitas dan keterbukaan. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi penerapan aktualisasi. Tahapan yang pertama yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan aktualisasi bersama mentor. Dua, melakukan evaluasi penerapan aktualisasi dengan petugas PTSP. Output yang dihasilkan adalah notula monitoring dan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah laporan aktualisasi. Kemudian penerapan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Lalu berkontribusi terhadap visi misi organisasi yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Nilai organisasi yang dikuatkan dalam kegiatan ini, responsibilitas dan keterbukaan. Kemudian jadwal kegiatan rancangan aktualisasi yang dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober sampai 30 November 2024. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Oktober, yaitu melakukan persiapan rancangan. Kemudian kegiatan kedua untuk pembuatan formulir elektronik dilakukan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 5 November 2024. Lalu membuat manual buku panduan dilaksanakan pada tanggal 6 November sampai dengan 13 November. Lalu memasang link dan QR code permohonan di dinding PTSP dilaksanakan pada tanggal 14 November sampai dengan 19 November 2024. Lalu mempublikasikan program aktualisasi melalui media sosial dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 November. Kemudian monitoring dan evaluasi penerapan layanan aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 26 sampai dengan 29 November 2024. Kemudian kendala dan antisipasi yang berpotensi dialami pada saat pelaksanaan habituasi dan pelaksanaan aktualisasi, yaitu yang pertama dalam kegiatan dalam kegiatan kedua membuat formulir elektronik, kendalanya tidak dapat menyertakan gambar template contoh persyaratan permohonan surat kehilangan akte cerai dan legalisasi pada Google Form. Antisipasinya menyertakan link untuk contoh template persyaratan pada Google Form yang ketika disentuh nanti akan otomatis menuju pada link tersebut. Kedua, dalam membuat manual book panduan, terdapat keterbatasan kreativitas dalam membuat desain, lalu antisipasinya terus mempelajari pembuatan desain yang menarik, serta berkonsultasi dan meminta masukan dari rekan kerja di Pengadilan Agama Kudus. Kemudian dalam kegiatan pemasangan link dan QR Code di dinding PTSP Pengadilan Agama Kudus, kendala yang mungkin dihadapi tidak tersedianya dinding yang kosong untuk penempatan poster link dan QR Code di dinding PTSP Pengadilan Agama Kudus. Antisipasinya dapat memasang link dan QR Code pada dinding public information di depan ruang sidang 1 Pengadilan Agama Kudus. Kemudian yang keempat, mempublikasikan program aktualisasi melalui media sosial. Kendala yang mungkin dihadapi adalah masyarakat yang membaca publikasi di media sosial bisa saja belum sadar dan mengetahui betul apa manfaat serta fungsi dari layanan. Antisipasinya membuat kalimat deskripsi yang mudah dipahami serta pembuatan desain konten yang menarik. Kemudian bab 3, penutup, meliputi kesimpulan serta saran dari rancangan aktualisasi. Coba sarannya, Mbak. Ya, untuk saran atau rekomendasi yang dapat dilakukan dalam penyempurnaan nilai-nilai dasar berakhlak seorang ASN, yaitu yang pertama, memberikan rekomendasi kepada satuan kerja untuk menyusun standar operasional prosedur atau SOP layanan permohonan surat kehilangan akte cerai dan legalisasi produk pengadilan secara online. Kemudian yang kedua, memberitahukan dengan rutin kepada masyarakat bahwa terdapat
layanan permohonan surat kehilangan akta cerai dan legalisasi produk pengadilan secara online di Pengadilan Agama Kudus melalui seluruh media sosial Pengadilan Agama Kudus dan penjelasan langsung oleh petugas PTSP kepada para pihak. Ya, itu yang saran nomor 1. Anda kerjain nggak? Ada masuk di bagian aktualisasinya nggak? Belum ada, Bu, tidak saya masukkan di kegiatan. Hmm. Oh, tidak ya. Eh, apa maksud saya itu agak agak prosesnya panjang ya kalau untuk SOP. Betul. Oke, oke. Untuk nomor 2, Ya. mungkin redaksionalnya jangan berbelit gitu ya. Oh, ya, baik, Jadi Bu. langsung aja misalnya agar memanfaatkan media sosial gitu. Oh, ya, Ya, siap, Bu, siap. menggunakan atau memanfaatkan media sosial yang dimiliki tentunya kan media sosialnya PA Kudus gitu ya. Eh, dan penjelasan langsung dari petugas PTSP berkaitan dengan apa gitu. Jadi yang utamanya itu yang dilakukan adalah melakukan itu menggunakan media sosialnya kan gitu ya. Siap, Bu. Dan apa penjelasan singkat dari petugas PTSP-nya gitu. Apakah petugas PTSP belum melakukan sosialisasi? Belum. Bu. Jangan sampai Mhm. kita saranin tapi udah dilakukan nanti mereka tersinggung lagi. Loh, udah kami kerjain gitu. Enggak, belum. Karena ini program kerjanya kan baru, Ibu. Ah, Untuk inovasinya baru, jadi nanti untuk petugas PTSP-nya nanti harus secara rutin memberitahukan kepada para pihak. oh ya, oke. Jadi langsung aja tuh ya di situ ya. Memanfaatkan media sosial dan PTSP dan petugas PTSP gitu ya. Ya. Dalam apa itu? eh, dalam menyampaikan untuk memberikan informasi kepada ini tentang layanan permohonan ini gitu ya. Hmm. Ya, Bu. Nah, oke. Baik, nah teman-teman semua, ini adalah eh, contoh dari makalah kita ya. Artinya ada beberapa hal, ada poin-poin yang diatur gitu ya, diatur sistematikanya. Nah, kemarin ada sempat beberapa WA, eh, sebetulnya tidak ada yang baku, teman-teman. Tidak ada yang baku, modilan beda lagi, Kemenak beda lagi, MA mungkin punya format beda lagi. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah dan di LAN sendiri dia tidak pernah mengharuskan mengikuti ketentuan dari LAN. Nah, oleh karena itu setiap angkatan, setiap penyelenggaraan biasanya ada namanya kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi mulai dari penyelenggaraannya termasuk juga menyamakan persepsi tentang panduan yang dipakai. Nah, yang saya share itu panduan yang sudah diduduk bersama nih antara MA dan Kemenak, ya. Kemudian dibuatlah, maksudnya panduan itu sudah ada, udah lama, tapi kemudian ada beberapa yang kemudian mengikuti apa perkembangan-perkembangan jam sekarang. Nah, oleh karena itu, misalnya nih, misalnya ada yang bikin dengan versi yang lain ya, dengan seperti yang saya sampaikan di PPT itu juga nggak salah, gitu, nggak salah juga. Artinya, siapapun, 10 orang punya 10 versi pun nggak masalah. Nah, tapi untuk keseragaman aja, supaya ini kita meminimalisir pertanyaan penguji. Ya, jadi nanti kalau kita belang belentong, nanti pengujinya bingung. Loh ini kok yang benar yang mana gitu kan nanti jadi dia bingung sendiri, nanti malah ditanya-tanya. Nah, oleh karena itu kita sepakat kita gunakan yang panduannya Mahkamah Agung yang telah direvisi sedikit mengenai beberapa teknis yang kemudian diberlakukan untuk di Mahkamah Agung. Seperti itu, ya. Itu untuk sistematika. Jadi nanti tolong disampaikan. Kemudian ini teknis nih teman-temannya, teknis.
Yang disebutin itu kepanjangannya dulu ya, baru nanti dalam kurungnya singkatannya. Nah, kalau udah satu kali di dalam kurungin singkatan, maka seterusnya tinggal menggunakan yang singkatan. Nah, contoh di sini. Ditemukan 5. Kalau 5 nggak usah dalam kurung ya. 10 ke bawah itu langsung 5 aja, nggak usah angka, langsung tulisan 5. Angka 5-nya dibuat, nah gitu ya. Kecuali kalau udah puluhan, ya, nah itu baru kita bisa menggunakan angkanya. Tapi kalau masih 9, 8, 7 gitu ya, kita menggunakan dulu yang apa namanya huruf ya, sebutan. Sebentar ya ada gangguan teknis. Ini loh saya zoomnya di rumah, jadinya itu cucunya bolak-balik mau lihat tante, lihat om gitu. Iya, intinya mah kalau udah di pangku, dia lihat om, lihat tante, lama-lama dia pencet cari YouTube gitu deh anak-anak sekarang. Oke ya, gitu ya Mbak ya. Jadi ini angka 5, kalau masih tunggal biasanya langsung ditulis aja. 5, 1, 6, 9 gitu ya. 10 bahkan kadang-kadang ya. Kalau udah puluhan baru kita sebut angkanya. Kemudian ini yang saya maksud itu tadi nih, menggunakan metode, itu kan ya, menggunakan metode eh, aktual, problematik gitu ya, dalam kurung APKL. Selanjutnya selanjutnya tinggal ngomong APKL aja gitu. Pokoknya semua segala sesuatu yang disingkat yang disingkat itu di kepanjangannya dulu baru singkatannya. Ya. Baru setelah itu dari paragraf 2 sampai akhir maka tinggal ngomong singkatannya aja. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita pakai singkatannya. Oke, kemudian itu teknis-teknis saja. Eh, Kemudian nanti berkaitan dengan aktivitas, pastikan lagi semua teman-teman walaupun kita sudah eh, hampir semua ya sudah mempresentasikan bab 2, tapi pastikan bahwa eh, apa namanya aktivitas kita nggak kurang dari 5 ya, nggak kurang dari 5. Lebih, oh dengan senang hati. Mengapa? Karena nanti saya akan menampilkan satu PPT yang akan saya buka lah ke teman-teman. Jadi teman-teman nanti semuanya siap mau merebut poin yang mana. Begitu ya. Oke, saya rasa ini cukup. Nanti teman-teman yang lain apa namanya cek lagi makalahnya juga ya, sama seperti ini kurang lebih. Nah, sebetulnya ada yang kurang, tapi nanti saja eh, saat apa laporan akhir ya. Eh, ini kan kalau kita bicara tentang agenda per agenda, ya agenda per agenda, ini semua agenda harus tercover, ya semua agenda harus tercover. Nah, oleh karena itu, eh, udah keluar nama pengujinya belum? Gitu, Ibu. Pengujinya Anda kenal, familiar? Belum. Kalau saya belum, Ibu. Belum. Jadi gini, ini antisipasi saja ya, antisipasi saja eh, tentang nilai-nilai wawasan. Nah, itu coba. Kalau misalnya itu muncul pertanyaan, di mana kira-kira nanti kita akan eh, jawab? Ya, misalnya kalau saya pengampu agenda 1 ya misalnya saya pengampu agenda 1, tentu saya akan nanya-nanya soal itu dong. Ini antisipasi saja ya supaya nggak pada kaget gitu ya. Jadi Anda siapin aja nilai-nilai apa tuh? Nilai-nilai apa yang kita pelajari kemarin tuh, nilai-nilai eh, kebangsaan ya, nilai-nilai bela negara. Nah, itu dicatat ya.
Seperti yang saya ajarin kemarin, semua butir-butir eh, apa itu berakhlak Anda tulis pakai tangan. Kalau tidak di print yang bagus, taruh di depan laptopnya. Nah, satu lagi PR-nya buat juga hmm, nilai-nilai bela negara ya, yang cinta tanah air gitu ya, yang gitu kayak gitu-gitu. Nah, apabila nanti ditanyakan, Anda jawabnya dengan lisan, ya, dijawab saja dengan lisan. Misalnya, apa nih yang Anda lakukan? Oh ya, saya membuat sebuah apa temanya dengan digitalisasi layanan. Nah, dengan digitalisasi layanan ini berkaitan dengan apa nih? Permohonan surat-surat, katakan gitu ya. Terus nanti pertanyaannya gini, kalau digitalisasi itu bukannya produk luar negeri ya? Bukannya produk barat ya? Di mana eh, spek nilai-nilai bela negaranya? Kok Anda gunakan aplikasi itu bukan itu kan tidak mencerminkan apa namanya budaya Indonesia misalnya. Itu mungkin aja ya ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, monggo dijawab ya. Ya, terima kasih bla 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 bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk kemajuan kan gitu ya. Dan tentu saja aplikasi apapun namanya digital kah, aplikasi kah atau apakah ya tentu disesuaikan dengan kearifan lokal gitu ya. Konten-kontennya, kemudian tampilan-tampilannya tentu mengacu kepada nilai-nilai bela negara. Tetap mengutamakan bla 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 lah. Misalnya di dalam apa aplikasi itu diawali misalnya dengan ada eh, apa ya backgroundnya, background atau mungkin ada apa yang mengisyaratkan tentang bela negara ya misalnya backgroundnya etnik gitu ya. Itu Anda jawab ini aja itu secara apa namanya secara lisan ya. Kecuali diminta oh ya mestinya Anda masukkanlah dalam makalah ini. Oh siapa, nah baru kami masukkannya nanti saat perbaik gitu. Jadi ini dibilang bukan wajib ya tapi sunnah lah kira-kira ya. Ini kita antisipasi ketika mendapatkan pengujinya yang kebetulan beliau adalah konser di agenda satu. Biasanya akan nanya kayak gitu. Kalau agenda 2 udah jelas kan, udah ada agenda 3 kan, udah jelas juga ya, udah artinya udah dilakukan. Nah, tapi kemudian misalnya kamu bisa jelasin ke saya nggak bahwa apa yang kamu lakukan ini juga mengandung unsur-unsur dari nilai-nilai bela negara. Jangan-jangan apa yang kamu lakukan ini bertentangan dengan nilai-nilai bela negara. Ah, itu kalau udah punya contekannya pasti udah larinya kemana-mana. Udah bisa lah gitu ya. Nah, ini hal-hal yang saya sampaikan ini karena pernah terjadi teman-teman ya. Jadi tidak diduga-duga, tidak diduga-duga pertanyaan itu. Kadang kita terlalu fokus di makalah kita ya. Nah, jadi kadang-kadang ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ke arah sana tetapi masih berkaitan dengan agenda gitu ya. Jadi paket agenda 1 2 3 itu tetap harus juga kita ingat, jangan sampai lupa. Nah, ketika ditanya butir-butir, emang akhirnya jadinya kayak apa? Kayak hafalan ya. Nah, kalau hafalan ya takutnya kita lupa. Makanya saya minta Anda buat kertas lembar ya, mau ditulis, mau di stabilo, mau diketik ya rapi, taruh. Nah, saat membaca, kalau misalnya ditanya saat membaca, tempelin di layar, ya, jangan taruh di bawah. Karena kalau di bawah Anda nanti nunduk kayak gini, nanti diketahuan lagi baca. Nah, ini beberapa kali terjadi, beberapa kali terjadi, sehingga pesertanya ngeblank, ya. Akhirnya karena ada yang satu kantor juga, ada yang nemu lah. Nah, artinya mereka nyatet gitu ya. Jadi temannya nomor satu ditanya, entar gue ditanya lagi nih. Nah, dia bikin lah dia tulis. Nah, benar ketika ditanya dia udah punya. Nah, terus dia baca gini ketahuan. Akhirnya dimarahin lah sama penguji gitu ya. Jadi ini kita butuh siasat juga. Kalaupun mau melihat apa yang Anda lihat itu ditempelkan di layar laptop. Ya.
Ya, jangan melihat-lihat ke bawah atau kelihatan membaca di bawah. Itu teknis. Ya, ini kan semua dalam rangka supaya nggak nervous ya. Jadi nggak panik ketika ada pertanyaan yang nggak diduga-duga. Gitu. Oke, sebelum silakan ini ditutup. Ini udah oke ya. Sekarang kita akan masuk ke PPT. Nah, PPT. PPT ini ya seperti tadi lah kalau ditanya biasanya pada nggak mau, pada bukan nggak mau sebenarnya. Ngandelin temen aja lah gitu. Atau aduh kurang pede nih takut salah. Justru teman-teman kalau kita menampilkan dan kita ada kekeliruan itu kan jadi dibenerin gitu kan ya jadi nggak usah khawatir. Oke sekarang apa ya ke Masian ya. Masian tadi belum ya. Masian ini kalau kita tahu ya kota-kota di Pulau Jawa itu kebanyakan menggunakan kata huruf O ya. Purwokerto, Mojokerto, gitu-gitu ya. Kayaknya banyak kan lah Solo gitu ya. Nah sekarang coba Mas Ian sebutkan satu kota di Indonesia yang di luar Pulau Jawa yang juga menggunakan huruf belakang O. Gorontalo, Manado, Ya, terus satu lagi itu kan tadi udah disebutin Gorontalo, udah Manado ada. Apalagi? Owa, Mbak Saskia, Mbak Iya, Bu. Saskia, kota yang huruf O-nya belakang di Sumatera. Tadi udah Sulawesi kan tadi Belakangnya oh ya, Masian ya. Sekarang yang belakangnya O di Sumatera. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Ya udah Mbak Saskia, paparan. Di Sumatera itu ada sawah lunto, ada metro, ya. ada Tebo di Jambi juga, Bu. Iya, ada banyak lah pokoknya. Anda itu masa depannya Mahkamah Agung ya, jadi nggak mesti di Kudus terus, mesti pindah sana, pindah sini gitu. Apalagi kalau mau naik promosi kan, jadi harus tahu juga semua kota. Ya pengalaman kalau saya di apa, bapak-bapak pejabat-pejabat administrator itu kan, ya saya di sini Bu, oh baru main udah pindah sana, udah pindah sini lagi gitu ya. Nah, oke, nah ini bagian dari apa? Bela negara kan ya? Nah, yang kayak gini-gini loh teman-teman. Kadang-kadang nggak kita duga-duga tiba-tiba diisengin nanya seberapa jauh kita itu mengamalkan dan memahami tentang nilai-nilai bela negara. Jadi bukan hafalan pasal sebetulnya, tapi keseharian kita aja, ya. Oke, kita menyaksikan paparan dari Mbak Saskia. Kita menyampaikan PPT-nya. Dan setelah itu, semua teman-teman wajib bertanya satu. Jadi semua teman-teman wajib punya pertanyaan satu untuk Mbak Saskia. Nah, kita lihat nanti bagaimana Mbak Saskia menjawabnya. Nanti kita benerin. Kalau udah bener, udah oke, ya tinggal dilanjutkan. Gitu ya. Oke, sekarang eh, kita catat nih kalau ini ya waktunya jam laptop saya pukul 9.11 ya. Ya, nanti kita lihat berakhir di pukul berapa. izin share screen Ibu. Silakan di share ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman?
Belum sas. Masih loading. Hai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saskia Indah Nugraheni Salsabila ingin mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya dalam bentuk PowerPoint dengan judul Optimalisasi Pengisian Survei Melalui Aplikasi SiSuper menggunakan Quick Response Code atau QR di setiap meja layanan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pemalang. Di slide pertama ada daftar isi yang memuat bab 1, latar belakang yang berisi tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Kemudian pada bab 2 terdapat rancangan aktualisasi yang terdapat 8 sub, yaitu deskripsi organisasi, deskripsi isu, analisis isu, argumentasi core isu terpilih, nilai-nilai dasar profesi PNS, matriks rancangan, jadwal kegiatan, kendala dan antisipasi. Kemudian bab 3 berisi penutup. Pada latar belakang dijelaskan mengenai Undang-Undang ASN dan terdapat permasalahan yaitu kendala dalam pelaksanaan survei elektronik berupa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengisian survei serta belum adanya petugas pengisi survei yang bisa mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengisian survei karena tidak semua masyarakat itu paham bagaimana cara menggunakan mesin anjungan tersebut. Kemudian diatur juga dalam SK Dirjen Badilum nomor 1230 garing DCU garing SK garing HM 02.3 garing 4 garing 2021 mengenai pemberlakuan survei aplikasi SiSuper ini pada PN dan PT di bawah Mahkamah Agung. Karena permasalahan tersebut, muncullah gagasan untuk membuat barcode pada setiap meja layanan yang memudahkan masyarakat dalam pengisian survei menggunakan handphone masing-masing. Tujuannya terdapat 3 poin, membentuk karakter, sikap moralitas CPNS yang profesional, kreatif, gigih, inovatif dalam menghadapi tantangan. Kemudian meningkatkan kemampuan dan inovasi teknologi informasi menggunakan QR Code serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian terimplementasinya nilai-nilai ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Manfaatnya terdapat manfaat bagi peserta yaitu mengaktualisasikan nilai bela negara, nilai dasar ASN berakhlak, mengasah kompetensi penulis dalam menganalisis suatu isu dan permasalahan, serta memberikan pemecahan masalah, memberikan kontribusi dalam satuan kerja. Bagi masyarakat, memberikan kemudahan bagi pengisian survei elektronik agar bisa diisi melalui telepon genggam, menampung kritik dan saran masyarakat dengan optimal. Manfaat bagi satuan kerja yaitu terselesaikannya salah satu isu yang terdapat dalam PTSP PN Pemalang, berupa adanya barcode survei yang memudahkan menyampaikan kritik dan saran masyarakat karena belum efektifnya penggunaan mesin anjungan untuk mengisi survei. Kemudian sebagai bentuk pengamalan nilai organisasi PN Pemalang yaitu nilai profesional, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkupnya yaitu dilaksanakan di PN Pemalang dan dilaksanakan sejak tanggal 11 Oktober sampai 24 Oktober. Isu-isu strategis yang dibahas berkaitan dengan optimalisasi teknologi informasi terkait survei pelayanan elektronik SiSuper Mahkamah Agung. Untuk bab 2-nya terdapat deskripsi organisasi, yaitu mengenai letak PN Pemalang yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Visinya terwujudnya Pengadilan Negeri Pemalang kelas 1B yang agung. Misinya menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pemalang, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pemalang, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pemalang. Kemudian nilai organisasi, yaitu kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan responsibilitas. Untuk deskripsi isu,
isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan harus diselesaikan. Isunya ada 5, yaitu belum optimalnya pengisian survei melalui aplikasi SiSuper menggunakan mesin anjungan, belum tersedianya nomor antrian persidangan, belum memadainya sarana prasarana dalam pelayanan pembuatan surat keterangan, belum optimalnya antrian pelayanan bagi penyandang disabilitas, belum optimalnya informasi mengenai syarat dan prosedur pembuatan surat kuasa insidentil di Pengadilan Negeri Pemalang. Analisis isu, analisis menggunakan metode APKL, aktual problematik kelayakan dan layak. Kemudian setelah itu diambil 3 USG. Ini untuk tabel APKL-nya dengan poin tertinggi yaitu nomor 1, belum optimalnya penghitung fisik. Kemudian tersedianya nomor antrian persidangan. Dan terakhir, belum optimalnya syarat dan informasi mengenai syarat dan prosedur pembuatan surat kuasa insidentil. Pada analisis USG ini diurutkan menjadi 3 poin teratas yang akan dipilih skor isunya, yaitu dengan skor tertinggi 15, kemudian yang kedua 14, dan skor terendah itu 13. Ini adalah fishbone dari isu terpilih yang meliputi MEN, yaitu mengenai manusia atau sumber daya manusianya, yaitu masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengisian survei aplikasi SiSuper, kemudian belum adanya petugas yang mengarahkan untuk melayani pengisian survei di mesin anjungan, kemudian metode, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, mesin anjungan seringkali error, materialnya kurangnya kemudahan dalam pengisian survei karena tidak semua masyarakat bisa menggunakan mesin anjungan. Kemudian kurangnya data laporan bulanan IPAK dan IKM karena sedikit yang ingin berpartisipasi dalam pengisian. Argumentasi core isu terpilih, core isu tersebut terpilih dan menjadi isu penting karena pengisian aplikasi SiSuper kurang efektif mengingat mesin anjungan kurang memadai. Pentingnya penilaian masyarakat serta kritik atau saran diperlukan untuk mengevaluasi layanan pengadilan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk memberikan pelayanan yang optimal. Apabila isu tersebut dibiarkan, akan berdampak pada pelayanan pengadilan yang tidak berkembang karena minimnya kritik dan saran dari masyarakat. Kemudian nilai-nilai profesi PNS yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan kreatif yang menyampaikan isu dan pemecahan isu kepada mentor. Dengan pertama-tama berkonsultasi dengan mentor terkait isu yang ada dan meminta persetujuan judul. Output dari kegiatan ini yaitu rancangan aktualisasi dan lembar persetujuan judul. Terkaitan dengan substansi yaitu seluruh nilai berakhlak dan Smart ASN yaitu digital culture. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, terlaksananya visi PN Pemalang yaitu terwujudnya PN Pemalang yang agung dan misi meningkatkan kredibilitas dan transparansi PN Pemalang. Penguatan nilai organisasi berupa kejujuran, responsibilitas, dan keterbukaan. Kedua, yang membuat dengan tahapan berikut kerja, pembuatan barcode, mempelajari aplikasi, mempelajari tahapan pembangunan versi barcode, output aktualisasi dan lembar outputnya yaitu berupa adanya konsep barcode. Ini. Kemudian keterkaitannya dengan substansi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, dan smart ASN. Pemalang.
penguatan organisasi, kemandirian, akuntabilitas, keterbukaan. Yang ketiga, kegiatan yang ketiga itu mengonversi halaman tautan pada dengan tahapan buat laman web, membuka laman web si super, melakukan penyalinan tautan, memastikan penyalinan tautan tersebut akurat, mengakses web getqr.com, melakukan konversi ke QR, mengukur barcode, menyusun rencana pembuatan barcode, mempelajari fitur aplikasi, dan mempelajari tahapan pengonversian. Keterkaitan dengan substansi yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi, terlaksanakannya visi PN Pemalang, terwujudnya PN Pemalang yang agung, dan meningkatkan kredibilitas transparansi. Nilai-nilai organisasi yaitu kejujuran, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kegiatan kreatif yang keempat, mencetak QR Code yang telah diunduh dalam bentuk stiker. Dengan tahapan berkonsultasi dengan rekan kerja dan mentor terkait model stiker yang sesuai, mencari referensi model stiker, melakukan penyetakan barcode di percetakan ke dalam bentuk stiker, menyesuaikan bentuk stiker sesuai referensi. Outputnya mendapat stiker dari gambar unduhan barcode yang tertaut pada si super, serta penggunaan anggaran. Kemudian keterkaitan substansi pelatihan, yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, dan smart ASN digital skill. Kontribusinya meningkatkan kredibilitas dan transparansi PN Pemalang, penguatan nilai organisasi, kejujuran, responsibilitas, akuntabilitas. Kegiatan yang kelima yaitu menyediakan tempat penyimpanan stiker QR Code pada aplikasi Super, yaitu dengan menggunakan akrilik sebagai tempat peletakan yang nantinya akan diletakkan di setiap meja layanan PTSP. Outputnya adanya tempat penyimpanan akrilik, nilai substansi pelatihan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, dan smart ASN digital ethics. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu terlaksananya visi PN Pemalang yang agung dan meningkatkan kredibilitas transparansi, penguatan nilai organisasi, kejujuran, responsibilitas, dan keterbukaan. Yang keenam, melakukan koordinasi kepada petugas PTSP mengenai pengisian survei menggunakan QR Code. Meminta izin kepada pimpinan ataupun mentor untuk melakukan koordinasi terhadap petugas PTSP untuk menerapkannya kepada masyarakat setiap selesai memberikan pelayanan. Kemudian menyiapkan bahan dalam melakukan koordinasi, melaksanakan koordinasi kepada petugas PTSP dan menerapkannya menggunakan QR Code kepada pengguna layanan. Kemudian keterkaitan dengan substansi ada akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, dan smart ASN digital ethics. Kontribusinya terlaksananya visi PN Pemalang yang agung dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi PN Pemalang. Nilai organisasinya kejujuran, kemandirian, akuntabilitas, keterbukaan. Yang ketujuh, melaksanakan uji coba penggunaan QR Code aplikasi Sisu dengan berkonsultasi dengan mentor, rekan kerja, meminta izin kepada atasan untuk melaksanakan uji coba, melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan untuk melakukan uji coba pengisian survei, memindai dengan handphone pada aplikasi Super, pelaksanaan uji coba. Outputnya berupa data penilaian IPAK dan IKM. Keterkaitannya yaitu nilai berakhlak dan smart ASN. Kontribusinya terhadap PN Pemalang itu terlaksananya visi dan misi berupa meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan terwujudnya PN Pemalang yang agung. Penguatan nilai organisasi itu integritas, kejujuran, ketidakberpihakan, kemandirian, akuntabilitas, keterbukaan. Yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap buat outputnya laporan monitoring evaluasi, keterkaitannya akuntabel, harmonis, kolaboratif, smart ASN. Kontribusinya itu terlaksananya visi PN Pemalang dan terwujudnya meningkatkan kredibilitas transparansi. Penguatan nilainya akuntabilitas, integritas, responsibilitas, dan keterbukaan. Kemudian yang G, jadwal kegiatan.
Kegiatan 1 dilaksanakan rentang tanggal 11 sampai 28 Oktober, kegiatan 2 14 sampai 25 Oktober, kegiatan 3 28 Oktober 2024, kegiatan 4 1 November sampai 15 November, kegiatan 5 tanggal 15 November, kegiatan 6 1 sampai 22 November, kegiatan 7 22 November, kegiatan 8 29 November. Kemudian kendala dan antisipasi, kendalanya manajemen waktu pengerjaan aktualisasi kurang efektif, solusinya mengatur jadwal kegiatan aktualisasi dan jam pengerjaan setiap hari. Kendalanya bahan akrilik jarang ditemui di toko offline, solusinya membeli bahan akrilik di toko online. Penutup, kesimpulannya laporan aktualisasi dibuat itu hasil dari identifikasi 5 isu, yang kemudian terpilih 1 isu. Kemudian terdapat 8 rencana kegiatan kreatif yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, selama aktualisasi nilai berakhlak, manajemen ASN dan smart ASN telah diimplementasikan. Untuk rekomendasi yang pertama, agar dilaksanakan aktualisasi ini dengan efektif sehingga bisa menampung kritik dan saran pengguna layanan. Rekomendasi yang kedua, diperlukan dukungan kerjasama dari satuan kerja dan juga mentor. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ari. Mikrofonnya belum nyala, Ibu. Ya, baik. Tadi dimulai 9.11, sekarang tadi berakhir di 9.28. Berarti ada berapa menit? 20, kok 20? 19 menit ya? 17. Hah? 19? Betul nggak? 17 menit. Oh, 17 menit. Baik, 17 menit. Itu durasinya ya. Kemudian nih, tolong kalau yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan, jangan lagi ada kata-kata ingin. Ingin kan baru mau, belum. Ingin tuh masih di pikiran ya. Saya tuh ingin tuh masih bayangan-bayangan, kepengenan gitu ya. Nah, jadi tadi diawali dengan izinkan saya saya ingin menyampaikan mempresentasikan. Kalau ingin berarti tidak terjadi ya? Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi langsung saja kata pembukanya itu ya biasanya salam, assalamualaikum. Nanti disapa dulu ya pengujinya. Jangan lupa disapa dulu pengujinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak penguji siapa gitu ya. Terima kasih telah hadir pada seminar rancangan aktualisasi pagi ini. Kemudian yang saya hormati Bapak atau Ibu mentor seperti namanya. Terima kasih Pak dukungannya sudah hadir di Zoom ini atau di seminar kali ini. Baru yang saya hormati moderator dalam hal ini coach yang sudah membimbing saya. Dan gitu, izinkan saya mempresentasikan, jangan ingin lagi ya. Izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi yang telah saya susun sebagai berikut. Bayangkan, judulnya, kan langsung kamu baca itu kan? Judulnya, jadi langsung kasih judul. Judulnya adalah ini. Hal ini bermula dari adanya sebuah kondisi di mana
belum adanya, belum tersedianya, tidak adanya, A, B, C, D, A, B, C. Belum maksimalnya, belum optimalnya, tidak tersedianya. Nah itu. Jadi nggak usah diceritain tuh teman-teman ya. Latar belakang kita secara utuh gitu nggak usah. Langsung saja. Ya, kalau perlu belum tersedia ini, belum tersedia ini, belum ada ini, belum optimal ini. Udah itu kata-katanya itu. Ya, boleh ditambahin gambar. Ya, kalau eh, apa yang belum optimal, kalau aplikasi belum optimal ya kasih gambar optimalnya. Ya, pokoknya intinya gitulah. Ya, itu sudah bicara tentang latar belakangnya. Satu slide. Hmm. Oleh karena itu, karena belum belum ada, tidak tersedia ini itu, maka diperlukan, dirasa penting untuk menghadirkan, dirasa perlu untuk mengoptimalkan melalui apa-apa dengan ini. Oleh karena itu, tujuan dari rancangan aktualisasi ini dalam jangka pendek adalah A, adalah B, adalah C. Sedangkan jangka menengah dan jangka panjangnya seperti ini. Gitu. Yang diharapkan, jadi kamu rangkai aja gitu, jangan per slide-slide ya. Sambil slide-nya jalan. Jadi nggak harus dibaca letter lock seperti yang di PPT ya. Nah, yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi diri saya pribadi, bagi institusi maupun bagi masyarakat. Ya. Eh, Sudah sampai situ ya, itu udah bab satu tuh ya. Adapun adapun ruang lingkup dari rancangan aktualisasi ini meliputi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lah, gitu. Kemudian bab 2. Bab 2 tuh nggak usah kita ceritain profil. Ya sama tahu lah. Jadi kamu tinggal memberikan misalnya profil organisasi bahwa aktualisasi rancangan ini akan diaktualisasikan di lingkungan Mahkamah Agung. Mungkin kamu ada gambar gambar Mahkamah Agung gitu. Mahkamah Agung ada kata sedikit, kan nggak harus dibaca. Dari slide itu kamu lihat gambar itu, kamu ngomongnya eh, apa akan diaktualisasikan di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya di unit kerja di mana peserta saat ini ditugaskan, yaitu di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, gitu, ya. Udah tuh, nanti masuk tuh ke rangkaian matriknya, ya kan? Nah, masuklah ke rangkaian matriknya. Nah, ketika bilang di matrik itu tinggal bilang langkah satu apa berkoordinasi. Satu koordinasi udah koordinasi saja. Langsung dilakukan koordinasi dengan semua pihak. Yang utama mulai dari perizinan kepada mentor sampai berkoordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rancangan ini. Gitu. Dan hal ini sesuai dengan nilai-nilai berakhlak yaitu A, B, C, dan D. Udah, berikutnya kegiatan dua direncanakan rancangan ya. Jadi direncanakan kan gitu. Di rancangan aktualisasi ini saya boleh menggunakan saya juga boleh. Peserta merencanakan akan membuat ini. Nah, dan ini sudah dibicarakan dengan pimpinan, dengan para stakeholder yang lain, dan ini apa, berkaitan dengan eh, berakhlak ABCD ABCD. Ya, sampai 5 tuh disebutin tuh. Ya. Nah, intinya itu sih sebetulnya yang ingin diketahui. Jadi, kalau terlalu berbelit-belit kemana-mana, semua makalah mau diturunin ke situ, nanti malah menimbulkan pertanyaan. Jadi intinya penguji itu pengen tahu kamu tuh mau bikin apa.
Gitu. Kamu nih sebulan ke depan tuh mau ngomongin, mau bikin apa? Itu yang mereka pengen tahu. Terus tentu dengan latar belakang tadi ya, kenapa itu harus dibikin? Misalnya saya pengen bikin kue yang modelnya kotak, gitu. Latar belakangnya apa? Karena selama ini nggak ada kue yang bentuk kotak. Sementara kok sekarang trennya gitu ya, tren yang dicari oleh masyarakat tuh kok kue-kue yang kotak, misalnya gitu. Ya, jadi ada filosofinya. Nah, sehingga dengan 29 slide tadi punya Mbak Saskia, itu dipresentasikan selama 17 menit. Tentu ini overtime. Ya, overtime. Waktu yang nanti kita berikan itu adalah waktu maksimal. Jadi kalau lebih cepat lebih baik ya. Maksimalnya 10 menit. Anda cuma 5 menit, nggak apa-apa, itu lebih baik lagi. Yang tidak baik itu adalah Anda overtime gitu ya. Nah, kemudian Anda lihat jadwal itu kan kalau tidak salah itu dijadwalkan 5 sebelum duhur, 5 setelah duhur lah. Intinya kira-kira begitu ya. Kalau kita lihat di jadwal. Sebetulnya itu tidak harus ya. Sebelum duhur kalau udah beres 10 orang ya udah selesai. Nggak harus nunggu sore. Dan biasanya pengujinya itu senang kalau lebih cepat lebih baik ya. Jadi kita kasih kesenangan lah sama penguji kita juga gitu ya. Ada yang seneng sore nggak ada. Tapi kalau seneng ngomong mungkin. Jadi kita juga antisipasi penguji kita ini seneng ngomong apa enggak. Kalau seneng ngomong nanti dia yang banyak memberi nasihat-nasihat. Ya kita iya saja. Baik, terima kasih arahannya, masukannya kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi Saskia punya PR 7 menit. Ini udah batas maksimal di 10 menit. Ya. Sebetulnya 10 menit, tapi apa namanya, nanti ya saya share dulu sekalian deh. Hmm. Udah ya, udah terlihat. Oke, baik. Teman-teman, ini ideal ya, ini ideal. Jadi saat kita melakukan evaluasi aktualisasi, ya, eh, yang dievaluasi itu adalah evaluasi rancangan aktualisasi. Bobotnya atau penilaiannya, bobot nilainya dalam presentasi itu adalah 20% dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi bobotnya 30%. Jadi eh, ini adalah 50% kalau kita bagi ya. Kita gabungkan. Ya 50% lagi apa? Oh, itu kan ada tugas-tugas ya, aktivitas Anda, sikap perilaku selama minggu 10%. Seringkali hadir itu di ya, selama 2 jam ikut Zoom, tapi selama 20 kali juga dia ke kamar kecil. Nah itu sikap perilakunya jelek tuh. Ya masa ke kamar kecil sampai 20 kali selama 2 jam gitu ya. Ya orang wajar ya orang mau ke kamar kecil tapi ya sekali, 2 kali, 3 kali lah. Kalau udah sampai 20 kali ya berarti ada apa-apa tuh nilainya jelek tuh gitu ya. Kemudian evaluasi rancangan aktualisasi ini eh, akan dilakukan melalui Zoom meeting ya. Dan dalam hal ini untuk mengelola manajemen nah ini teman-teman yang idealnya adalah 45 menit dari pembagian waktu ya. Memang presentasi ini idealnya ya. Memang presentasi 15 menit itu batas ambang maksimal, tapi ini jarang sekali terlaksana. Dalam arti biasanya kalau kepanjangan akan di-cut di tengah jalan.
ya. Kalau saya selalu bilang maksimal 10 menit latihannya. Jangan 15 menit latihannya. Jadi latihannya itu maksimal 10 menit. 7 menit lebih baik, 5 menit lebih baik lagi. Gitu. Nah, yang pertama tentu akan ada pengantar ya dari moderator ya. Mereka para coach atau moderator ini yang akan membuka ruang, membuka seminar tiap peserta. Jadi tiap kali peserta hadir dengan mentor yang berbeda itu akan dibuka dan ditutup oleh moderator ya dalam hal ini coach. Jadi Anda kalau belum disilakan oleh moderator diam dulu, jangan ngomong dulu ya. Kadang-kadang baru duduk langsung assalamualaikum gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi Anda masuk tenang-tenang dulu, siapin segala sesuatunya. Nah, setelah itu baru dibuka dulu ya, kemudian dipersilakan, barulah Anda memulainya. Gitu. Kemudian Anda presentasi, saya harap bisa dilatih di angka 10 menit ya, maksimal 10 menit. Dan setelah itu barulah mentor kita memberikan penguatan ya. Artinya menyampaikan statement dukungannya gitu. Nah, setelah itu terjadilah tanya jawab. Tanya jawab ini relatif, teman-teman ya. Ada betul-betul tanya jawab, ada yang eh, bertanya satu dua kali dan setelah itu pengujinya akan banyak memberikan arahan-arahan. Ah, ini hal yang biasa saja, diterima saja. Kalau ditanya ya dijawab, kalau dikasih masukan, dikasih apa namanya, dikasih arahan-arahan, ya kita senang hati menerima arahan-arahan dari penguji. Sementara moderator sendiri, penguji apa si coach sendiri itu hanya punya waktu 5 menit aja. Itu pun maksimal. Ya, paling 2 menit saya pakai untuk membuka, 2 menit pakai untuk nutup. Seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Tahap persiapan, semua peserta ya, semua peserta tanpa kecuali sudah usahakan hadir 10 menit paling lambat sebelum seminar dimulai. Dan semua Anda teman-teman ada di dalam main room. Ya, semua ada di dalam main room. Kemudian peserta berkumpul di main room dan akan dipanggil ke breakout room ya sesuai urutan jadwal. Nah, di sini sesuai urutan ini juga fleksibel ya. Misal nomor satu udah maju nih Mbak Tias nomor satu. Terus biasanya saya akan memberikan informasi di grup. Jadi rajin-rajin lihat grup WhatsApp-nya kalau temennya udah ada di dalam. Menit, 10 menit dicek-cek lagi WhatsApp-nya. Kalau kira-kira 3 menit atau 5 menit mau berakhir, pasti chat. Silakan persiapan untuk eh, Mbak Siti. Siapkan mentornya, siapkan PPT-nya udah siap untuk share. Gitu. Itu akan saya sampaikan di grup ya. Jadi teman-teman, sebelum Mbak Tias keluar, saya udah kasih infonya di grup. Jadi itu supaya tidak ada jeda masa yang panjang nunggu dulu ini dulu belum lagi mentornya terpental-pental gitu ya. Oke, semua bahan-bahan disiapin termasuk tadi kalau tidak salah teman-teman akan dijadikan co-host untuk merecord kegiatan. Kalau sudah beres, mentornya udah datang, siap. Nah, kita akan siap untuk mengikuti. Nah, apa perannya moderator di sini? Moderator memiliki kewenangan dalam rangka mengelola pelaksanaan seminar dan berkewajiban merekam jalannya seminar. Moderator memberikan pengantar, moderator menyerahkan seluruh hasil seminar kepada panitia,
Nah, karena kita daring, ini tidak terjadi, tetapi penguji langsung akan menyerahkan kepada panitia saat panitia seminar berlangsung. Kalau yang daring klasikal nanti di akhir, betul, penguji menyerahkan ke moderator. Kalau sekarang tidak diserahkan ke moderator karena kan menggunakan online, jadi langsung dikirim aja ke panitia. Gitu. Oke. Nah, di sini ada penilaian juga lewat Scholarship ya. Nah, ini teman-teman yang akan saya sampaikan. Nah, ini nilainya itu ada empat kategori. Ya, semuanya ada 4 kategori. Yang pertama tentang ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda 3. Ini nilai tertingginya di 85 sampai 100. Ya, isu yang diangkatnya itu aktual enggak? Ya, dianalisis dengan baik enggak? Kayak tadi itu dibuat matrik, ya. Ada evidennya atau tidak? Nah, ini juga kalau rancangan kan evidennya belum banyak ya. Paling baru foto-foto saat koordinasi, minta izin, lagi coaching gitu ya. Nah, itu mungkin itu. Kalau ditanya, tampilkan. Nah, kemudian terobosan inovasi barunya. Inovatif nggak ini yang Anda lakukan? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan pemecahan isu yang dikaitkan dengan agenda 3. Ya, kita alhamdulillah saya minta Anda berapa? 5. Artinya poin 4 ya sudah terlampaui malah. Ya, oke. Poin 3 yang gagasan memiliki poin ya itu juga. Jadi kalau kemarin nggak saya bilang 5, bisa aja cuma bikin ada yang 3, ada yang 4, dan 5. Ya, karena ini ada di dalam penilaiannya. Jadi bukan berarti kamu disuruh banyak-banyak gitu tuh bukan ya. Tapi kita melewati batas minimum yang diberikan oleh LAN. Ini kan formulirnya semuanya adalah punya LAN yang kemudian dimodifikasi oleh semua kementerian lembaga. Ini penilaiannya ya. Jadi nanti ini ada misalnya gini, TIAS nilainya di level 4. Tapi begitu terobosan inovasi bisa saja di level 3, bisa saja di level 2 atau 1. Jadi nggak seragam nilainya. Yang pertama ketepatan rancangan mungkin ada di level 4. Level 4 itu ya kisar 85 sampai 100 ya. Bisa 86, bisa 90, bisa 95. Ya. Oke, kemudian terobosan inovasinya itu tadi dilihat ada berapa nih kegiatannya, aktivitasnya ada berapa. Udah lebih dari 3 apa enggak? Nah, oh lebih dong, kita udah 5 bahkan dia ada lebih. Ya. Nah, kalau di sini standar dia aja eh, 3 atau lebih. Nah, 3 saja, kalau Anda buat 3 saja itu kan udah dinilai 3 nih. Di antara 70 sampai 80. Gitu. Kemudian tahapnya, ini milestone-nya. Hmm, ya, ketika Anda jelasin, ini nanti akan diberi nilai berapa? 1, 2, 3, atau 4. Nah, kemudian peta pemanfaatan sumber daya organisasi. Ya, artinya ada komunikasi ya, baik dari stakeholder, ya pimpinan maupun teman-teman yang bisa membantu, termasuk eh, ada tidak sumber daya organisasi yang kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, di situ nilainya dilihat dari analisis agenda 2-nya. Nah, itu yang di matrik. Ya. Nah, terakhir teknik komunikasi.
Ya, ini langsung dinilai saat Anda seminar. Makanya Anda latihannya jangan panjang-panjang. Ya, karena makin panjang kalau orang komunikasi itu makin panjang makin nggak efektif. 6 menit, 7 menit, 8 menit, sampai 10 menit, mereka udah mulai bosan. Baik adalah berhenti di saat mereka sedang penasaran. Ya. Jadi apa itu? Ya, buatlah. Saya akan melakukan ini, ruang lingkupnya ini membuat ini. Dan endingnya bahwa kalau ini terjadi, maka di unit kerja ini terjadi perubahan signifikan dalam hal apa. Demikian presentasi saya, gitu. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih. Jangan lupa nutupnya ya. Tiap Pak Ibu sekalian dan mohon arahan petunjuk untuk penyempurnaan dari laporan rencana aktualisasi rencana saya. Selesai ya. Nah, jadi kalau namanya PPT ini buat semua ya. Tadi karena kita udah lihat Mbak Saskia, itu semua PPT itu hurufnya minimal ya, hurufnya minimal di 24. Itu ada teorinya juga sebetulnya kita bikin PPT itu. Minimal kita buat 24. Jadi jangan mindahin paragraf ke dalam PPT. Ya, kayak tadi itu kan Mbak Saskia nulis latar belakang, cuplikan lah latar belakang. Buat apa? Kita udah pegang modulnya kok. Kita udah pegang makalannya Anda kan nanti udah dikirimkan ke pengujinya. Ya, mereka bisa buka di situ. Jadi langsung saja ya. Hal ini dilatar belakangi karena masih adanya gini. Belum tersedianya ini gitu dan seterusnya. Ya, paham ya? Nah, PPT-nya yang nggak usah panjang-panjang, jangan 29 ya. Bisa nggak? Slide satu, misalnya slide satu. Nah, slide satu apa nih? Cover ya. Cover ini isinya apa? Judul, identitas Anda ya lupa teman-teman. Ya, di judul, di cover ini ada judul, ya kan? Judul, identitas, kasihlah fotonya. Ya, terus jangan lupa logo ya, logo kecil. Ini aja Anda udah berapa menit di sini? Ya, tadi intro Anda lakukan di sini intro dari salam sampai eh, perkenalan semua ada di slide satu. Jadi di sini kamu melakukan intro ya, mulai dari salam, eh, menyebutkan apa namanya fenomena ya. Jadi ketika Anda katakan eh, udah salam bla 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 bla, dan judul ini bermula dari adanya fenomena bahwa, nah, baru langsung slide 2. Slide slide 2. Slide 2 ini apa? Ya fenomenanya ya, dasain dasolonnya kan ya. Ya, fenomena fenomena. Dasain dasolonnya ya, antara ideal dan kenyataannya tidak sama.
Kan harusnya kan udah tersosialisasi, tapi ini mah belum. Berarti kan idealnya harus sudah tersosialisasi, kenyataannya belum. Jadi kita bisa bilang belum tersosialisasinya. Nah, ini fenomena dirangkai ya, dirangkai dengan apa? Tujuan ya, kan? Tujuan, manfaat, sama apa tadi? Ruang lingkup ya. Udah ini udah cukup. Gitu. Jadi paling nggak ada di bawah 10, di bawah 10 lah ya, harus bawah 10 slide, 10 slide ke bawah. Kecuali mungkin matrik ya, matrik mungkin ditampilkan cepat aja masing-masing matrik karena nggak muat dia kalau dibuat matrik sekecil itu. Udah lanjut slide 3. Slide 3 apa? Ada, ada judulnya, ada fenomena, maka dibuatlah pemesan masalah dengan tujuan dan manfaat serta ruang lingkupnya. Berarti di slide 3 kita udah bicara tentang sedikit ya institusi kita ya, unit kerja lah, deskripsi ya. Nah, ini bukan nyeritain Mahkamah Agung, bukan nyeritain PN atau PA, tetapi ini kita ceritain bahwa ini akan berlangsung di sini. Ya, ya infonya ini akan ini gitu. Jadi aksi perubahan ini akan dilaksanakan di unit kerja pegawai pengadilan negeri atau pengadilan agama. Ya, jadi nggak panjang-panjang cerita-ceritain nggak usah ada tabel-tabel apa nggak usah. Udah ada di makalah. Nah, baru nanti kita masuk uraian matriknya ya. Slide 4, masing-masing matrik lah ya. Nah, apabila ada hal-hal yang menurut Anda harus disampaikan dan tidak ada di dalam slide, boleh, boleh. Jadi ketika ngomongin matrik, Anda nyampain dulu mungkin ada hal yang mau disampaikan. Misalnya bahwa dalam penyusunan matrik ini semua saya komunikasikan dengan pimpinan dan beliau selalu memberikan arahan-arahan. Nah, matriknya seperti ini, gitu ya. Jadi nggak usah harus apa-apa mau ngomong ada slide ngomong enggak. Jadi Anda rangkai saja. Udah setelah matrik kan selesai ya. Ya matrik ini mungkin ada 5 halaman ya. Anak kecil-kecil ya nggak muat ya. Nah, maka dibuatlah matrik-matrik itu 5 ya. Matrik ada 5. Udah setelah itu ya saran ya, kesimpulan saran. Ini juga nggak usah basa-basi, langsung aja. Kesimpulannya apa? Dan sarannya satu dua. Udah gitu. Nggak usah bertele-tele. Kalau di saya nih cuma 5. Tapi kalau Anda pengen mungkin ada banyak gambarnya atau apanya, ini bisa jadi maksimal 10 slide. Gitu. Ya, kalau Anda mau ngikutin ini dengan kotak-kotak, panah, menceritakan ini dalam 3 lembar atau dalam 1 lembar, oke, oke saja, gitu.
Silakan, ada yang mau ditanyakan. Bertanya, untuk Iya. analisis isu menggunakan metode APKL, USG, sama Fishbone berarti tidak dicantumkan tidak apa-apa, Bu? Oh ya, itu di slide berapa tadi itu ya? Fenomena ya, fenomena itu, ya kan? Nah, itu sampai itu saya lupa tadi. Bahwa fenomena tadi ini sudah dianalisis menggunakan 3 lapisan, APKL, USG, dan Fishbone. Nah, dari ketiga lapisan ini kemudian muncullah eh, yang Anda pilih itu. Itu nggak apa-apa, satu slide aja dibikin 3 itu. Ya, kasih panah-panah aja gitu ya, APKL, USG, ini. Terus nanti mungkin ada keterangan-keterangan kecil di bawahnya. Oh, PKL ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Terus USG 1, 2, 3, fishbone-nya 1 gitu. Jadi sebetulnya di sini tuh PPT itu ibaratnya sebagai panduan kita. Kalau nge-MC itu ada panduannya gitu ya. Nah, PPT itu juga sebetulnya jadi panduan dalam memaparkan gitu. Jadi walaupun minim, mungkin di Fishbone Anda cuma satu gambar doang, tapi Anda jelaskan, bisa menjelaskan gitu. Karena kalau kita salin wordnya, itu tadi ya teknik komunikasinya berarti belum paham. Nanti nilai jelek di poin yang terakhir itu, di materi komunikasi itu. Karena materi komunikasi itu bagaimana Anda menyajikannya, ya. Nah, sementara kalau kita apa copy copy ke dari apa? Dari paragraf satu paragraf ke masukin ke PPT. Nah, itu kan seolah-olah kita membaca jadinya. Nah, itu sih sebetulnya yang diminta. Jadi, Anda harus bedakan membuat PPT dan presentasi dengan membaca makalah. Nah, supaya tidak terkesan membaca, maka jangan copy paste apa namanya? Jangan melakukan copy paste. Copy paste terhadap apa? Terhadap eh, paragraf-paragraf gitu. Ya, ambil aja intisarinya apa. Jadi seperti kamu disuruh cerita aja gini ini gimana mulainya dari coba ceritakan 3 menit pasti bisa kan? Ya. Nah, coba kita ini metodenya presentasi. Kita butuh data-data, fakta-fakta. Seperti itu. Apalagi yang belum masuk, boleh. Itu kan baru tadi 5 slide ya. Kan bisa sampai 10 slide sebetulnya. Kalau Anda ragu. Ada lagi yang belum? Akan lebih baik Anda berhenti duluan sebelum disuruh berhenti. Kalau disuruh berhenti jadi grogi. Ya, waktunya udah habis ya. Apa, Mas Yan? Tolong diakhiri saja presentasinya. Padahal baru satu materi. Ini kan kita nggak puas di situ. Kita nggak puas. Jadinya kayaknya, aduh gimana ya dinilainya gimana ya. Gitu. Ya karena ada penguji eh, yang sejauh ini tuh nggak pernah ada yang sampai 15 menit presentasi. Gitu. Dan ada alasan-alasan temporer ya. Jadi tidak 5 sebelum duhur dan 5 setelah duhur. Tidak seperti itu. Kita mulai dari jam 8 pagi, selesai jam 11. Oke, nggak ada masalah. Jadi kalau mau ditarget ya habis duhur, ya duhur lah, udah beres. Ya kalau kita kondisikan kayak gitu bisa-bisa. Caranya PPT-nya jangan ngopi-ngopi dari makalah. Buat aja sendiri sedikit kecil-kecil gitu. Ya, poin-poin yang Anda tinggal menjelaskan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan barangkali ada yang mau ditanyain. Biar kita besok udah siap.
Udah nyiapin padamu negeri. Oke, oke. Ini tunggu dulu ya. Ada peserta cilik yang mau kenalan nih sebentar. Ada dari tadi nih. Ini dia nih. Halo. Halo Tante. Halo Om. Yuk, kita dengerin lagu ya. Oke. Baik, teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan dan belum ketemu idenya sekarang, boleh nanti ditanyakan di grup ya. Jadi apa namanya? eh, segala sesuatu lah ya. Segala sesuatu tentang persiapan kita untuk seminar esok kita betul-betul prepare lah ya. Anda mau tanya persiapannya apa, kurang apa, atau mungkin nggak pede mau kasih lihat PPT-nya dulu atau apa, kirim aja ke grup nggak apa-apa. Ya, mungkin kalau hari ini kita agak terbatas waktunya, ya, jadi kita bisa apa namanya nanti bimbingan lewat grup. Gitu ya. Nah, oke, baik. Mari kita akhiri dengan persembahan lagu Padamu Negeri. Silakan. Tadi udah tayang tuh ya. Suara. Baik, dengan berakhirnya lagu Padamu Negeri, berakhir pula pertemuan kita untuk pagi ini. Dan tetap semangat mempersiapkan diri ya untuk besok. Tidak, iya, 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 itu omnya. Udah, Om. Itu omnya ngeliatin. Om. Tante, nanti kamu mau ikut nggak nanti ke Semarang ya? Ini kakeknya sebelah orang Semarang ini. Kakeknya sebelah, sebelah dari menantu saya sebelahnya Semarang. Ya, oke, baik Tante, Om, dadah. Jangan salah. Dadah Om, dadah Tante. Assalamualaikum. Tutup, tutup. Tutup. Oh, di foto ya? Foto dulu katanya. Foto dulu, yuk. Foto. Satu, dua, cheese. Ya sana, lihat sana. Itu loh. Itu sana, sana lihatnya. Itu dua, cheese. Cheese. Oke, Tante, makasih. Kasih Om. Assalamualaikum. Tutup. Ya, dadah. Izin duluan ya, izin dulu. Saya baru mau ke kantor ini. Iya, siap Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Teman-teman besok pakai blazer atau hitam putih ya? Hitam putih aja. Nggak tahu, Mbak.